Dan akhirnya dolar kembali melemah persis dengan apa yang kita duga dan juga kita perkirakan kemarin ya. US Treasury juga nampaknya masih bisa berlanjut turun. Tapi kurang lebih apakah ini berarti tanda-tanda bahwa emas masih akan melenggang lebih jauh dan seberapa jauh kira-kira? Ini dia ulasannya. So, ini adalah grafik dari US Treasury Yield dan posisinya pas ya. Posisinya pas, kemarin dia sempat naik tapi juga tidak lebih tinggi daripada yang sudah terbentuk sebagai atau dicurigai sebagai wave B. Berarti kita akan lihat wave C, saya rasa bukan mustahil akan segera terwujud dan berarti juga menandakan bahwa apa yang kita curigai sebagai pola head and shoulder, saya rasa ini masih tetap dominan ya. Jadi kemungkinan untuk pola ataupun penurunan wave C akan didukung dengan penurunan dari posisi dari ya, head and shoulder. Nah, berarti neckline ini bisa dikatakan sudah ditembus, lalu kemudian akan confirm kembali kalau misalkan lanjut diturunkan atau turun di bawah 4,85%. Nah, tapi kita coba cek lagi. Posisi ini juga akan mempengaruhi ke depannya teman-teman, karena nanti malam akan ada data ADP, juga data terkait dengan ISM service. Nah, ternyata di grafik keempat oke, masih cukup mendukung. Anda bisa bayangkan pergerakan harga sejauh ini relatif sesuai dengan apa yang kita perkirakan, dan kalau saya tarik garis, Anda bisa tarik garis seperti ini. Lalu kemudian Anda bisa lihat bagian bawahnya juga seperti ini. Nah, otomatis selain kita bicara tentang head and shoulder di grafik daily, tentunya bagian right shoulder-nya itu didukung pula oleh pergerakan dari descending triangle. Sehingga yang diharapkan adalah penurunan tersebut akan dominan dibandingkan kenaikannya. Nah, semoga saja data ekonomi nanti malam juga sama-sama mendukung untuk penurunan ya. Nah, selepas itu dari DXY sendiri, grafik H4 jelas beberapa waktu lalu kita sempat singgung bahwa kemungkinan kenaikan itu masih tetap bisa dikatakan sebagai rebound ataupun retest resisten, dan ini buktinya ya, dia tidak mampu untuk kembali di atas garis trendline, kemudian bertahap dia turun lagi, lalu kemudian turun lagi, dan sekarang ini dia turun lagi di bawah support tersebut. Nah, berarti kita harapkan saat ini dia akan mengincar level 107.00 ataupun 20-an ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita lihat dari beberapa kendala, ya mungkin salah satu alasannya ya mungkin status dari safe haven-nya US dollar itu yang akan mengganggu. Oke, tapi juga beberapa catatan yang sudah kita lalui sampai saat ini cenderung mendukung terkait dengan bagian wave C ya. Jadi ini kemarin juga kita sempat bilang terkait dengan potensi wave B-nya sudah tertahan, kemudian dia kemarin dikonfirmasi dengan penurunan, berarti otomatis tidak ada keraguan lagi bahwa kita harusnya akan mendapatkan penurunan lebih lanjut. Berarti skemanya tetap skema satu ya, bahwasanya wave 5 dianggapnya sudah selesai, lalu kemudian rebound itu wave B, lalu kemudian shadow ya, kemudian false breakout, kemudian dikonfirmasi dengan penurunan. Berarti dengan begitu kita tinggal menunggu konfirmasi penurunan lebih lanjut dari wave C. Nah, tapi hati-hati ya, kemungkinan untuk wave 5 belum selesai pun masih bisa terwujud kalau misalkan seandainya nanti di sini terjadi rebound yang cukup tinggi. Jadi asumsinya adalah ini nanti jadi yang kelima dan ini adalah posisi wave 3, berarti ini adalah wave keempat. Sehingga yang ini tidak berlaku ya. Kalau misalkan terjadi kenaikan yang lebih spesifik seperti ini. Dan tentunya perlu data ekonomi yang jauh lebih ekstrim, sangat-sangat kuat untuk membuat semua ini gagal turun, sehingga akhirnya dolar akan relatif jauh lebih kuat. Oke, coba cek di sini teman-teman. Posisi pound sterling sangat diuntungkan oleh pelemahan balik dari US dollar, dan Anda bisa lihat di sini ini area yang selama 2 hari terakhir sulit banget ditembus sampai akhirnya ditembus 1.2400, 1.2430. Ya, beruntungnya kemarin penurunan cuma sampai sini 2370 atau 2380, berarti persis dengan apa yang kita inginkan. Nah, berikutnya berarti setelah terjadi kenaikan atau breakout, ingat polanya, kalau dia sudah breakout berarti dia akan lanjutkan kenaikan atau berubah tren. Kalau misalkan dari kasus ini ya, berubah tren itu karena dia menembus zona trendline resisten yang memagari ya, atau membatasi kenaikan. Nah, sekarang berarti pedomannya selalu setiap setelah terjadinya breakout itu akan selalu dimungkinkan untuk terjadinya pullback ataupun retest support sebelum akhirnya dilanjutkan dengan kenaikan yang lebih pasti. Nah, otomatis di sini kemungkinan untuk strategi buy Anda bisa lakukan di dekat areal ini ya, kurang lebih di areal supportnya 1.2390-an atau 1.2430-an. Atau kalau memang dia confirm lanjut naik di atas 1.2500, Anda juga boleh follow buy dengan strategi terdekat atau target terdekat adalah 1.2550 atau terjauh kurang lebih kita anggap resisten di sini 1.2610. Nah, hanya saja harus hati-hati. Kalau terjadi
kecelakaan ataupun misalkan data ekonomi yang relatif lebih jelek atau bahkan dolar berbalik menguat karena data ekonomi nanti malam, maka ini bisa saja terjadi penurunan atau bahkan tertahan di sini kemudian dia turun ya. Jadi masih ada potensi yang bisa memagari ataupun membatasi kenaikan tersebut. Nah, di sisi lain, saya menjadi cukup optimis terkait dengan nasib dari wave C. Jadi kalau misalkan kita ingat di sini A, kemudian ini B, maka kita akan harapkan itu adalah kenaikan untuk wave C. Artinya saatnya dia bergerak naik sebagai wave C. Jadi ini sekedar pengingat Anda. Nah, praktis ini juga akan sangat menentukan untuk nasib berikutnya karena kita harus berjaga-jaga dengan status atau sikap kebijakan moneter dari BOE besok malam. Jadi dugaan saya kalau misalkan ini terulang kembali, maka kita akan melihat kenaikan tersebut akan dipicu oleh ekspektasi ataupun antisipasi dari market terkait dengan BOE. Ya, dan setelah itu barulah dia akan kembali mengalami penurunan. Jadi hati-hati. Kita mungkin akan melihat buy on rumor sell on fact berlaku hari ini naik sampai mendekati pengumuman BOE besok malam. Kemudian setelah pengumuman BOE kemungkinan akan dilalui atau dilanjutkan dengan penurunan. Jadi buy on rumor sell on fact. Sementara untuk crude oil, saya rasa kenaikan akan sia-sia. Karena kemungkinan data ekonomi ataupun data crude oil stock ataupun inventory nanti malam juga akan relatif sama dengan versi API ya. Datanya relatif sangat-sangat tinggi, menunjukkan pasokan yang melimpah, berarti permintaan ataupun konsumsinya relatif lebih lemah. Sehingga kita bisa berharap bahwa area orange ini tetap akan menjadi tanda-tanda bahwa dia akan rejection kembali. Tapi yang terdekat Anda bisa lakukan sell sebetulnya di zona 73 ini ya. Jadi dengan asumsi bahwa nantinya kita akan dapatkan benturan kemudian dia turun. Dan bahkan mungkin saja penurunan tersebut akan lebih rendah dari 71.30 dan akhirnya crash sampai zona $68. Tapi tunggu, sabar dulu karena kemungkinan kita akan harus melalui proses-proses tadi. Kalau ternyata perkiraan kita meleset, maka hati-hati dengan penembusan di atas level 74.30-an. Kalau itu tembus, Anda sebaiknya bisa lakukan switch strategi menjadi buy, tapi dengan catatan hati-hati dengan zona 75 ataupun 76. Kita perkirakan kenaikan belum terlalu fantastis, apalagi kondisi geopolitik kelihatannya kalaupun ada ancaman dari Amerika terhadap Iran, saya belum lihat ada kondisi yang terlalu urgent untuk saat ini. Termasuk juga kabar dari Amerika yang berencana untuk mengambil alih Gaza. Nah, terakhir kalau kita lihat dari emas, ya ini adalah grafik A1 yang ternyata kalau kita lihat prosesnya persis dengan apa yang kita duga kemarin ya. Penurunan tertahan di level 38,2%, 2808, kemudian dia naik dan akhirnya tembus zona 0%. Anda perhatikan step by stepnya, ternyata setelah kenaikan tersebut dia lanjut naik dan bahkan Fibonacci expansion 61,8% di 2843 itu juga ditembus. Dan saat ini berada terdekat dengan 2865 ya. Artinya di sini mohon hati-hati kalau misalkan Anda tadi sudah follow buy waktu dia tembus 2850, Anda harus berhati-hati saat dia sudah menyentuh atau mendekati 2865. Kenapa? Simpelnya adalah kalau kita perhatikan dari RSI, ini berarti posisinya sudah puncak dan juga ya bisa dibilang overbought. Tapi bukan berarti dia akan berhenti teman-teman. Karena biasanya kalau misalkan ini masih tetap kuat dan berada di atas 70%, maka otomatis kekuatan bullishnya masih cukup kuat. Sehingga yang saya harapkan adalah kalaupun misalkan kita melakukan buy, opsi pertama adalah lakukan di level 2843. Dan itu kalau misalkan kita asumsikan penurunan atau koreksinya yang cepat, lalu kemudian nanti akan lanjutkan kenaikan. Nah, kenaikan berikutnya inilah yang kemungkinan akan ngegas sampai kurang lebih Fibonacci expansion 161,8% dan itu udah di 2900-an. Wow, cukup fantastis ya. Karena kita tidak punya rem ataupun tidak punya resisten di atas 2865. Kalaupun kita ambil nilai tengahnya, maka yang paling memungkinkan nilai tengah tersebut akan berada di kisaran 2880-an. So, begitu tembus 2865, mungkin dia gas langsung ke 2880 baru dia koreksi, atau dia koreksi dulu 2840 baru dia gas kembali ke 2865 atau 2880. Bagi saya 2900 masih memungkinkan, tapi juga agak sedikit pesimis karena untuk saat ini kira-kira ya mungkin akan ada koreksi yang mungkin akan membatasi kenaikan tersebut. Well, at least kalau lihat dari gejala-gejalanya ini masih tetap bullish seperti yang ditunjukkan di grafik keempat. Saya akan relatif bearish atau berubah menjadi sikap bearish kalau terjadi penurunan di bawah level 2810. Sehingga kalau misalkan selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 2810, maka asumsi saya setiap penurunan adalah harusnya koreksi yang terbatas dan layak untuk tetap diincar posisi buy.